Wanita tanpa ragu memotong rambut panjang yang dicintainya. Kemudian dia mengikat dirinya sendiri dengan pengikat dada yang ketat. Akhirnya dia mengenakan jas yang sering dipakai adiknya. Wanita berdandan seperti adiknya. Itu karena dia melihat berita tentang adiknya yang bunuh diri di televisi. Namun wanita sama sekali tidak percaya. Adiknya yang akan segera menikah akan bunuh diri. Dia bersumpah untuk menemukan pelaku sebenarnya yang membunuh adiknya. Setelah semuanya siap, dia pergi ke kamar adiknya untuk mencari petunjuk. Dia secara tidak sengaja menemukan sebuah buku harian. Setelah membacanya, dia baru tahu bahwa setelah dia dan ibunya pergi, adiknya setiap hari mengalami aniaya dari ayah dan ibu tirinya. Dan di halaman terakhir buku harian, dia melihat adiknya mengatakan bahwa dia akan keluar sebentar malam itu. Hari itu juga adalah waktu ketika bunuh diri adiknya dilaporkan. Ketika dia bersiap untuk melihat, apakah ada petunjuk lain di buku harian itu, terdengar suara langkah kaki dari luar pintu. Wanita terpaksa meletakkan buku harian itu. Dia bersembunyi di belakang tirai. Yang datang adalah saudara tiri saya dari adik laki-laki. Begitu dia masuk, dia langsung mengambil tongkat bisbol di sampingnya. Dia bersiap untuk melihat siapa yang datang ke sini. Untungnya, yang dia tarik bukanlah tirai tempat wanita bersembunyi. Saat itu, ibu dari saudara tiri juga tiba di lokasi. Saudara tiri melihat ibunya. Dia segera menurunkan kewaspadaannya. Kemudian dia memberitahu ibunya bahwa dia baru saja melihat adik laki-laki. Namun, ibunya menutup mulutnya agar dia tidak berbicara sembarangan. Dia juga berkata, bukankah mereka berdua melihat adik laki-laki mati dengan mata kepala sendiri? Bagaimana mungkin dia bisa kembali ke rumah? Mendengar ibunya berkata demikian, saudara tiri juga merasa tenang. Dia mengatakan bahwa 3 hari lagi, dia akan menikahi tunangan adik laki-laki. Saat itu adalah waktu dia mengambil alih perusahaan. Pada saat itu, ibu dari saudara tiri memperhatikan buku harian di lantai. Dia memperingatkan anaknya untuk membakar buku itu, agar hal-hal tidak terbongkar. Ketika kedua orang itu pergi, wanita segera berlari keluar untuk memadamkan api di buku harian. Dia akhirnya mengetahui kebenaran tentang kematian adiknya. Ternyata kalian yang membunuh Xiao Bei, adik laki-laki. Kamu lihatlah dari atas sana. Pernikahan 3 hari lagi. Kakak pasti akan membalas dendam untukmu. Tunggu, apakah kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Yan. Kenapa kamu ada di sini? Pernikahan sudah hampir dimulai. Tadi sepertinya aku melihatmu, Bei. Tidak mungkin. Pasti kamu terlalu merindukannya. Jangan berpikir yang aneh-aneh. Saya tumbuh bersama Xiao Bei. Hubungan kami lebih dalam daripada kamu. Ayo pergi. Terima kasih kepada semua yang meluangkan waktu untuk menghadiri pernikahanku. Kedepannya, baik itu perusahaan, masih Yan, aku akan menggantikan dia untuk menanggung semua ini. Adik laki-laki, apakah kamu melihatnya? Aku melihatmu. Apakah kamu melihatku? Kakak. Wajahmu, kenapa terlihat begitu buruk? Ada apa? Bukankah adiknya sudah mati? Suara ini siapa? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Benar-benar tidak mungkin. Xiao Bei, dia tidak mati. Siapa sebenarnya kamu? Berani sekali berpura-pura, menyamar sebagai adikku. Segera keluar di hadapku. Orang yang baru saja menelepon. Aku tidak tahu siapa kamu. Juga tidak tahu bagaimana mendapatkan suara adikku. Tapi kamu sudah berhasil membuatku marah. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Daripada bersembunyi di belakang, lebih baik berdiri di depanku dan berbicara. Kak, apakah kamu mencariku? Kak, kenapa kamu bersama pacarku? Kenapa kamu memakai bajuku? Berdiri di atas pernikahan yang aku atur. Malam sebelum pernikahan. Apakah kamu membawaku keluar? Aku hanya tidak ingin ada yang menyamar sebagai adikku, mengotori nama baik adikku semasa hidup. Adikku ini sangat menyayangi kakaknya ini semasa hidup. Dia pasti tidak akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Jika aku mengucapkan setengah kata bohong, petir menyambar langit. Petir menyambar langit. Dia tidak mungkin benar-benar kembali, kan? Jangan cari aku. Tidak mungkin. Jangan cari aku. Yan, kamu mau kemana?
Xiao Bei sudah kembali. Aku akan menemukannya. Yan, apakah kamu baik-baik saja? Biarkan aku pergi. Xiao Bei sudah kembali. Aku akan menemukannya. Lihat apakah aku berani. Apa yang kamu lakukan akan mendapatkan balasan. Apa kamu tidak takut Xiao Bei benar-benar kembali mencarimu? Seorang yang sudah mati. Apa yang kamu harapkan dia bisa kembali? Lepaskan. Berhenti. Kakak, sudah lama tidak bertemu. Jangan mendekat. Tidak mungkin. Kamu tidak mungkin Xiao Bei. Kenapa sekarang aku sudah kembali? Melihat wajahmu, sepertinya kamu tidak terlalu senang. Bisa senang, begitu adik ini kembali. Kakak tidak akan mengambil alih perusahaan. Kembali lagi. Kamu sudah kembali. Aku sangat merindukanmu. Jiang Yan, sadarlah sedikit. Xiao Bei sudah mati. Orang di depanku hanyalah seorang penipu. Kamu tidak boleh tertipu olehnya. Kamu bukan Xiao Bei yang sebenarnya. Dan aku punya buktinya. Membuktikan bahwa kamu bukan dia. Bagaimana kamu akan membuktikannya? Verifikasi DNA. Kenapa aku harus setuju padamu? Bagaimana? Apakah kamu takut? Jika kamu benar-benar Mu Bei, kenapa tidak berani melakukannya? Aku berjanji padamu. Verifikasi DNA bisa dilakukan. Tapi jika aku adalah Mu Bei yang sebenarnya, apa yang akan kamu lakukan? Tidak bisa. Dia pasti sengaja menakut-nakutiku. Baiklah, hindari verifikasi DNA. Aku tidak bisa terjebak. Baik, mari kita verifikasi. Dokter. Dia tidak mungkin Mu Bei. Kamu bukan dia. Benar, kan? Siapa sebenarnya kamu? Aku adalah. Hasil tes sudah keluar. Bacakan dengan keras. Tes gen sepenuhnya cocok. Dia. Ini adalah Tuan Mu Bei sendiri. Apa yang kamu katakan? Ini adalah Jiang Corporation. Memiliki hak akses tertinggi. Dan komputer dengan dokumen rahasia terpenting. Komputer ini adalah yang memasukkan iris mata adikku, Mu Bei. Hanya dia yang bisa membukanya. Pengenalan iris adalah saat ini. Verifikasi biometrik yang paling akurat. Dan pola di dalam mata setiap orang adalah unik. Bahkan kembar identik pun tidak mungkin sama. Aku tidak percaya orang yang mati bisa hidup kembali. Iris adalah unik. Kali ini aku ingin melihat bagaimana kamu beraksi. Bagaimana? Apakah kamu berani atau tidak? Takut, kan? Penipu. Jangan berpikir untuk merebut anak saya. Kekayaan dan kehormatan. Verifikasi iris bisa dilakukan. Tapi saya punya satu syarat. Jika saya berhasil dalam verifikasi, saya adalah Mu Bei sendiri. Apa yang Anda pertaruhkan? Ini adalah verifikasi iris. Kamu tidak mungkin berhasil. Bagaimana jika? Jika terjadi, baik, jika kamu berhasil dalam verifikasi, aku akan mengumumkan kepadamu. Saya, Mu Yufan, akan mengundurkan diri dari posisi direktur utama. Akan mengembalikan perusahaan kepadanya. Hanya mengembalikan perusahaan. Taruhan ini terlalu kecil. Tidak menarik. Jika bertaruh, bertaruhlah yang besar. Apa yang ingin kamu pertaruhkan? Jika saya berhasil dalam verifikasi iris, selain mengembalikan perusahaan yang seharusnya menjadi milik saya, juga properti milikmu, semua harus atas namaku. Baik, jika verifikasi iris gagal, saya akan membuat semua tangan dan kakimu cacat. Di seluruh dunia hanya ada 2 orang. Probabilitas memiliki iris yang sama hanya 1 dari 100 miliar. Kamu tidak bisa membukanya. Percayalah padaku. Jiang Group adalah orang terkaya di Haicheng. Memiliki komputer dengan hak akses tertinggi. Dokumen rahasia di dalamnya. Setidaknya nilainya ratusan miliar, kan? Mendeteksi iris. Memindai. Iya. Jika terjadi kesalahan,
Ratusan miliar bisa menghilang begitu saja. Jika terjerat masalah hukum, berapa tahun harus dipenjara? Pembukaan kunci gagal. Hasil pemindaian tidak cocok. Peringatan, Anda telah menggunakan satu kesempatan. 3 kesalahan akan menghancurkan file di dalam mesin secara otomatis. Saya sudah bilang, dia bukan. Ternyata benar-benar palsu. Sayang sekali saya baru saja mempercayainya. Tunggu. Apa yang ingin kamu lakukan lagi? Baru saja memakai lensa kontak. Mari kita verifikasi sekali lagi. Kamu sudah gagal. Sudah dipastikan dia adalah penipu. Apalagi yang ingin kamu periksa? Iya, kamu terus membuang kesempatan. Takutnya bukan. Kamu ingin merusak dengan sengaja. Dokumen rahasia di dalam komputer, kan? Menyingkir. Memindai. Kamu sudah sampai di sini. Masih meronta-ronta. Verifikasi iris tidak mungkin dipalsukan. Kecuali kamu benar-benar mube. Dan kamu sama sekali tidak mungkin dia. Ini adalah verifikasi. Bagaimana mungkin bisa lolos? Pembukaan kunci berhasil. Tidak mungkin. Ini benar-benar tidak